karis dan shalom. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian di mana saja berada. Grace and peace from God the Father, Son and Holy Spirit be with you wherever you are. The reading of the Word of God is taken from Revelation chapter 21 verse 9 to 27. Bacaan firman Tuhan adalah lanjutan dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai ayat 27 tentang Yerusalem baru. Here is the word of God. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Wahyu 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud,
Dasar yang kelima batu 6. Dasar yang keenam batu sardis. Dasar yang ketujuh batu ratna cempaka. Yang kedelapan batu beril. Yang kesembilan batu krisolit. Yang kesepuluh batu krisopras. Yang kesebelas batu lazuardi. Dan yang kedua-belas batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who hear and obey the word of God. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Tema khotbah bagi kita pada saat ini berbunyi Yerusalem baru, kota kudus. The New Jerusalem, the Holy City. New Jerusalem, the Holy City. Yerusalem baru, kota kudus. Saudara, minggu yang lalu dan 2 minggu yang lalu di dalam pasal 21 ini, Tuhan Yesus membuka rahasia kepada gereja sepanjang abad, baik bagi jemaat pertama, 7 jemaat di Asia Kecil yang mendengar firman ini, maupun gereja sepanjang abad, untuk mengetahui tentang surga Yerusalem baru, kota kudus dari surga yang Tuhan siapkan bagi kita umatnya. Dalam pasal 21 ini, Tuhan Yesus memfokuskan pokok visi kepada Rasul Yohanes untuk disampaikan kepada gereja tentang Yerusalem baru, tentang kota kudus, juga tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Ini dibicarakan setelah terjadi penghakiman terakhir, di mana disampaikan pada waktu itu dalam pasal
20 bagian terakhir bahwa hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab anak domba, kitab Tuhan Yesus Kristus. Mereka itu sajalah yang boleh mendapat bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem baru. Last week and the week before that, we all learn about New Jerusalem as well as New Earth and New Heaven. At the same time, before that, our Lord Jesus Christ opens the secret of the last final judgment, where he was saying that only those people whose name are written in his book of life can enter this new Jerusalem, new heaven, and new earth. And I conclude that time, praise God who give the faith to whoever believe in our Lord Jesus Christ. Puji Tuhan saudara untuk iman yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang dipilih untuk percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya mereka yang percaya pada Dia yang akan menerima Yerusalem baru, yang akan menerima bumi yang baru, langit yang baru, kebersamaan dengan Tuhan Allah. Saudara, dalam pasal 21 ini saya melihat paling sedikit ada 3 bagian besar yang saya bagikan di dalam 3 khotbah. 2 minggu yang lalu berbicara tentang berkat dari Yerusalem yang baru. Minggu yang lalu kita belajar dari Tuhan Yesus sebagai penyelamat kita, mengatakan tentang firman dari Tuhan yang benar dan yang setia, yang berbicara tentang janji akan adanya langit baru, bumi yang baru, Yerusalem baru, dan kasihnya dan kuasanya dan kebaikannya dan keputusannya untuk orang-orang percaya atau yang tidak percaya ke tempatnya masing-masing. Setelah berbicara tentang keberadaan Allah yang setia dan yang benar bersama dengan umatnya setiap saat, minggu ini Tuhan Yesus berbicara secara spesial tentang Yerusalem baru. Setelah dia berbicara tentang kasih, kuasa, kebaikan, keperkasaan, kesetiaan dari Allah yang mau tinggal dengan umatnya, yang kita belajar minggu lalu maupun minggu sebelum. So our Lord Jesus Christ focused this time on New Jerusalem after talking about the faithfulness and the truth and the love and the power of God who loves to dwell with his people, which we learned last week and the week before. Now this time we learn specifically about Jerusalem itself. Banyak orang salah berpikir, bahkan di dalam sebuah website saya membaca ada orang yang mengolok-olok ajaran gereja atau ajaran Alkitab khusus dalam pasal ini dengan mengatakan bahwa surganya orang Kristen itu kecil saja karena dia menghitung jumlah perhitungan pengukuran yang disebut di dalam pasal 21 ayat 16. Yang nanti sebentar saya bahas lebih dalam. Tapi tidak melihat apa arti, apa maksud dari visi ini. Sehingga menyimpulkan dan mengolok-olok bahwa surganya orang Kristen, surganya Alkitab, surga yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu kecil. Sementara mereka punya surga besar.
Mari kita melihat apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini, yang disampaikan lewat malaikat ini, agar kita mengerti yang dimaksud dengan New Jerusalem ini apa. Oleh karena itu, untuk membaca Alkitab, saudara, kita tidak bisa membaca ayat yang ke-16 tanpa melihat konteksnya secara lebih luas. Ayat 16 yang berbicara tentang perhitungan besar luasnya New Jerusalem itu ada dalam konteks pasal 21, dan pasal 21 ada dalam konteks wahyu yang berupa visi, wahyu yang menjelaskan dengan kata-kata simbol. Wahyu ini ada dalam satu konteks perjanjian baru dan dalam konteks Alkitab secara menyeluruh, yang mana kita harus melihat dengan segala macam segi dalam konteks luas maupun konteks kecil. Nah, mari saudara kita melihat konteksnya. Dan konteksnya lebih jelas, sudah jelas di dalam tadi ayat 9 dan ayat-ayat sebelum yang tadi saya sudah sampaikan. So in order to understand this New Jerusalem, we must see the verses from it, the context of the verses, of the text itself. You cannot just take the conclusion by just using one text out of the context. So that's why some people misunderstand the meaning of New Jerusalem or the meaning of heaven, and they said mockingly, think so lightly about our teaching of New Jerusalem that this Jerusalem of heaven is even just small. Even they said smaller than New York. Bahkan ada yang katakan bahwa surganya orang Kristen itu lebih kecil dari New York, karena perhitungannya nanti saudara akan lihat jumlah yang dimaksud 12.000 stadia itu sama dengan 2.220 meter besarnya, tanpa melihat konteksnya. Dan ini yang saya maksudkan, konteks ini berbicara tentang suatu kiasan simbolis. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan kepada gereja tentang Yerusalem baru sebagai ungkapan simbolis yang bersifat figuratif. Nah, kalau orang tidak mengerti ini, maka dia akan salah mengambil kesimpulan seperti contoh yang tadi saya sebut itu. Nah, bagaimana sampai saya katakan ini artinya simbolis ya? Kelihatan sebenarnya di dalam ayat yang ke-9 sudah jelas. Malaikat berbicara kepada Rasul Yohanes tentang Yerusalem itu adalah pengantin dari domba, anak domba. Nah, ini kan bahasa figur, bahasa simbol, lambang, bukan bahasa literal atau hurufiah. Tidak bisa kita paham kalau dari awal saja sudah katakan oleh malaikat bahwa ini adalah simbol. Jangan kita membuat ini adalah non simbol atau literal atau hurufiah atau pemahaman lurus saja. We cannot take this text as literally, while the text itself is talking about something symbolic. There are even some symbolical meanings of the text. Apa itu simbol, arti-arti simbolnya? Mari kita baca dari ayat 9. Let's see from verse 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan. Jadi dari 7 malaikat yang dibicarakan di dalam pasal 16 yang menumpahkan cawan murka Allah itu, dari 7 itu ada salah satu dari mereka datang bertemu dengan Rasul Yohanes, dan malaikat ini berkata kepada Rasul Yohanes yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku. Malaikat itu berkata kepada Rasul Yohanes. So this
angel, one of the 7 angels who poured out the cup of wrath of God, came to Apostle John and talks to him, open the secrets of heaven about New Jerusalem. Malaikat ini membuka rahasia tentang Yerusalem baru. Ini katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Bahasa Inggrisnya dia bilang demikian. Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb. Lalu dia menunjukkan New Jerusalem. After that, the angel showed to Apostle John about Jerusalem, the holy city. Maka ada 3 terms yang dipakai secara berurut-urutan dengan arti yang sama. Yang pertama adalah penggunaan kata pengantin perempuan. In English, dalam bahasa Inggris dia gunakan kata bride. Yang kedua yaitu the wife of the lamb. Bahasa Indonesianya mempelai anak domba. Kalau diterjemahkan lurus sebenarnya istri daripada anak domba. Yang ketiga di ayat 10 dikatakan bahwa dia menunjukkan kota kudus, Yerusalem. Number 3, he shows to Apostle John the holy city Jerusalem. Nah, saudara, sebenarnya dengan menggunakan 3 istilah ini, sudah harus kita melihat bahwa ini adalah hal simbolik. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan New Jerusalem, Yerusalem baru, kota kudus itu equal sama dengan istri atau pengantin dari domba. Istri atau pengantin dari domba sama dengan mempelai perempuan. Mempelai perempuan atau pengantin perempuan, mempelai anak domba, Yerusalem baru adalah ungkapan yang sama. Nah, kita harus paham ini dulu. Baru setelah mengerti tentang 3 istilah yang sama ini, baru kita bisa mengerti dia punya detail sebentar. If you don't understand these symbolical terms about the bride and the wife of the Lamb and the holy city New Jerusalem, then you will not understand the details of the city itself. Jadi tadi seperti saya katakan di awal, tidak bisa kita ngerti ayat 16 tentang ukuran kota Yerusalem itu kalau tidak dihubungkan dengan ayat 9 dan ayat 10. Ayat 9 dan ayat 10 menjelaskan tentang ayat 16. Ayat 16 dihubungkan dengan konteksnya ayat 9 dan ayat 10. Ayat 16 berbicara tentang panjang lebar luasnya kota Yerusalem yang dihitung sekitar 2.220 meter atau kilometer itu sepertinya hanya besar seperti New York katanya, ada juga yang katakan setengah dari Amerika. Tetapi itu bukan berarti kota secara literal. Kenapa? Karena di atas di ayat yang ke-9 sini, ayat yang ke-10 juga berbicara bahwa kota itu adalah bride. Kota itu adalah wife. Kota itu adalah mempelai perempuan. Mempelai anak domba. Pengantin perempuan.
Jadi artinya makna dari kota itu sama dengan pengantin perempuan. Nah sekarang kita harus tanya lagi, pengantin perempuan itu atau mempelai anak domba itu siapa? Nah kalau saudara selalu belajar Alkitab dan mendengar apa yang selalu dikatakan di Alkitab, itu sudah diungkapkan di dalam surat-surat Rasul Paulus yang dimaksud dengan mempelai anak domba atau pengantin perempuan itu tidak lain adalah gereja. Nah kalau gereja itu adalah Yerusalem baru, gereja adalah pengantin perempuan, gereja adalah pengantin dari Tuhan Yesus Kristus atau dikatakan istri dari Tuhan Yesus Kristus, maka luas itu tidak berbicara tentang hal yang literal, tapi berbicara arti simbolis. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan kota itu adalah gereja. Gereja adalah kota Yerusalem. Kota itu adalah gereja. Gereja itu adalah orang-orang percaya. The saints. The saints are the member of the church, which is the New Jerusalem. This point is very important. Poin ini sangat penting sekali bagi kita. Kalau kita tidak mengerti ini poin-poin yang berikut yang berhubungan dengan temboknya, fondasinya, jalannya, lampu-lampunya, semua onderdil itu atau details ini akan salah dipahami kalau kita tidak mengerti awal dari konteks. We cannot understand all the details about the wall of the city, about the lights of the city, about the streets of the city, about the foundations of the city, unless we understand first the real meaning of these symbolical words. New Jerusalem equals the church, equals the saints. Hanya kalau kita mengerti betul-betul arti kota Yerusalem itu equal sama dengan gereja, gereja sama dengan orang-orang percaya, gereja sama dengan orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, baru kita bisa mengerti arti-arti simbolik yang ada selanjutnya tentang bangunannya, tentang kotanya, tentang lampu-lampunya, tentang jalan-jalannya, tentang tembok-temboknya, fondasinya. Itu akan harus juga simbolik. Kecuali di ayat 9 dan ayat 10 berkata bahwa yang dia bicara tentang Yerusalem ini adalah kota yang seperti kita pikirkan secara literal. Tapi tatkala dia bicara, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin istri dari domba, mempelai perempuan, yaitu gereja, maka tidak bisa kita melihat ayat-ayat selanjutnya sebagai arti literal. Itu jauh dan itu tidak tepat seperti yang malaikat maksudkan, yang Tuhan maksudkan. That is not what God wants to talk about. That is not what the angel is talking about. The angel is talking about the church. Our Lord Jesus Christ opened this secret through the angel for the church to understand that the New Jerusalem is the church. Maunya Tuhan Yesus, tujuan Tuhan Yesus berbicara dalam ayat 9 dan 10 ini adalah tentang gereja. Yang dimaksud dengan Yerusalem baru adalah gereja. Bukan kota yang dimaksudkan secara literal. It's not about the city literally. Bukan secara hurufiah, tetapi secara simbolis. Ini saya tekankan dulu supaya kita bisa mengerti dengan baik dan tidak salah paham.
Nah, kalau kita sudah paham ini, saudara, kalau saudara menerima apa yang disebutkan dan disampaikan oleh malaikat kepada Rasul Yohanes, bahwa yang dimaksud dengan kota Yerusalem itu adalah gereja, atau manusia, atau orang-orang kudus, maka semua yang berhubungan dengan temboknya kota itu, semua yang berhubungan dengan fondasi kota itu, semua yang berhubungan dengan jalan-jalan kota itu, semua yang berhubungan dengan lampu-lampu kota itu, semua yang berhubungan dengan kota itu adalah manusia, orang kudus, bukan kota secara literal. So it's talking about man, the people of God, the church, the saints, the believers. It's not about buildings or city in literal meanings. So then after that you see that the meaning of the words is connecting to men or the saints. Then you can see the symbolical meanings after that in the next verses. Maka ayat-ayat selanjutnya saudara-saudara harus kita hubungkan dengan orang-orang percaya. Marilah saya menolong kita untuk bersama-sama memahami ayat ini. Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, yaitu gereja. Aku akan menunjukkan kepadamu mempelai anak domba, yaitu gereja. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota kudus, yaitu gereja. Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allah, yaitu gereja. Gereja yang dibicarakan. Jadi meskipun bahasa simbolisnya berbicara tentang kota, kata-katanya berupa kota dengan tembok dan lain sebagainya, tapi arah simbolikal itu makna simbolisnya kepada gereja. Saya lanjut. Jadi ini kan visi. Maka tatkala Rasul Yohanes dia bawa di dalam roh ke sebuah gunung yang tinggi dan besar, harus tinggi dan harus besar agar supaya dia bisa melihat kota itu dalam arti seperti literal, untuk bisa dia nulis gambaran literal itu dimaknai secara simbolikal. Rasul melihat seperti literal, tapi maksud literal itu sama arahnya ke simbolis. Sama dengan kita bahas tentang binatang yang keluar dari dalam laut dan dari dalam bumi. Itu bukan binatang yang real, tetapi makna simbolis. Dan Tuhan sudah jelaskan juga. Saya kasih contoh supaya bisa saudara lihat. Tatkala Tuhan berbicara tentang binatang yang keluar dari dalam laut, yang memiliki 7 kepala dan 10 tanduk, Tuhan sendiri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 7 tanduk itu adalah 7 raja. Arti simbolis dari 7 kepala itu adalah 7 raja realnya. Artinya manusia. Tanduknya dilihat binatang. Kepalanya binatang. Tetapi kepala binatang itu mempunyai arti simbolis, yaitu 7 raja. 10 tanduk juga arti simbolisnya Tuhan katakan itu adalah 10 raja. Nah, itu yang dimaksud dengan arti simbolis. Nah, kalau orang melihat, menarik kesimpulan bahwa binatang itu adalah binatang yang real, nah itu salah kaprah. Bertentangan dengan apa yang Tuhan jelaskan selanjutnya di dalam pasal yang ke-17. Dari pasal 13 itu berbicara tentang binatang. Nah, ternyata di dalam pasal 17
berbicara tentang arti daripada tanduk-tanduk dan kepala-kepala itu. Nah, saudara bisa kasih bacaannya dalam pasal 17. Nah, saya mau banding ini supaya bisa menolong saudara dan saya mengerti apa yang saya maksudkan dengan arti simbolis dibanding dengan arti literal. Karena Tuhan sendiri menjelaskan begitu. Tuhan katakan dalam pasal 13. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. 10 tanduk dan 10 kepala. Ayat 1 dari pasal 13. Sekarang kita lihat arti simbolisnya. Tuhan sendiri yang ngomong ini, bukan saya. Mari kita baca ayat yang ke-9. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. 7 kepala itu adalah 7 gunung. Yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 7 kepala, makna simbolnya 7 raja. Sekarang tentang 10 tanduk. Ayat 12. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Jadi kalau kita tidak belajar dengan konteksnya, maka kita tidak ngerti. Pasal 13 arti simbolisnya dijelaskan di pasal 17. Contoh ini harusnya menolong saudara dan saya mengerti di sini bahwa yang dimaksud dengan mempelai anak domba atau istri dari domba adalah gereja. Yang dimaksud dengan pengantin perempuan itu adalah gereja. Pengantin perempuan, mempelai anak domba, istri anak domba adalah New Jerusalem. Kota Jerusalem itu adalah mempelai. Kota Jerusalem itu adalah pengantin. Kota Jerusalem adalah gereja. Karena gereja adalah mempelai Kristus. Maka semua yang ada dalam kota-kota itu harusnya berhubungan dengan gereja. Atau orang-orang gereja. Atau orang-orang percaya. Atau orang-orang kudus. Saya lanjut. So, I just give an example of symbolical meaning of the Bible in this Revelation. From chapter 13. When God's talking about the 7 heads of the beast that come out from the ocean, as well as the 10 horns. When explained by chapter 17, verse 9 and verse 12, that the meaning of 7 heads is actually 7 kings. And then 10 horns symbolize 10 kings. That's what symbolical meanings. Same here. New Jerusalem equals bride, equals the wife of the Lamb, which is the church. So then the next verses, when God's talking about the content of the New Jerusalem should be connected to the church. Makanya ayat-ayat selanjutnya yang berhubungan dengan New Jerusalem harusnya dihubungkan dengan gereja, dihubungkan dengan orang percaya, dihubungkan dengan the saint, orang-orang kudus. Bukan dengan makna real, makna literal itu tidak terhenti di situ. Ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Kita ganti saja kota itu sama dengan gereja. Gereja Tuhan, umat Tuhan, umat percaya yang diselamatkan, yang namanya tertulis di dalam kitab anak domba itu, mereka terpenuh dengan kemuliaan Allah. The saints are filled and full of God's glory. That is the city. That's the people. Cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Cahaya kemuliaan. That is talking about the lights of God. It's shone with the glory of God, and it's
Brilliance was like that of a very precious jewel, like a jasper, clear as crystal. Jadi kota itu penuh dengan cahaya kemuliaan Allah, sama dengan gereja itu penuh dengan cahaya kemuliaan Allah. Sama dengan orang-orang percaya yang diselamatkan itu penuh dengan cahaya kemuliaan Allah. Ini ada hubungan dengan ayat 3 pasal 21 bahwa di Yerusalem baru itu Tuhan tinggal dengan umat. God dwells with his people. God is living with people, his people. God lives with his people, which is New Jerusalem. Jadi kota yang dimaksud adalah gereja. Kemuliaan Allah itu memenuhi gereja sama seperti yang paling indah, permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Ini adalah bahasa yang menunjukkan betapa luar biasanya, betapa indahnya, betapa sempurnanya, betapa mulianya kebersamaan, komunion, union, relationship, hubungan antara Tuhan dan gereja. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama 12 suku rasul. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang. Dan di sebelah utara 3 pintu gerbang. Dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang. Dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama. Ke-12 rasul anak domba. Semua ini berbicara tentang gereja. 12 rasul ya tidak lain adalah pengajaran rasul-rasul tentang Tuhan Yesus sebagai batu penjuru gereja. Pengajaran tentang Tuhan Yesus yang membangun gereja. Jadi 12 rasul ya berhubungan dengan gereja. Berhubungan dengan dasar. 12 dasar ya 12 dasar itu ya dasar dari 12 rasul. Dasar pengajaran 12 rasul. Yang dari pengajaran itu membangun gereja. Gereja itulah Yerusalem. Gereja itulah pengantin. Gereja itulah mempelai dari anak domba. 12 berbicara tentang gereja. 12 dasar, 12 rasul. 12 rasul anak domba. Ya anak domba ya Tuhan Yesus. 12 rasul Tuhan Yesus mengarah pada gereja. Di dalam kota itu terdapat pintu-pintu gerbang, ada 12 lagi. Berbicara tentang berbagai macam orang percaya dari segala macam suku dan bangsa dan bahasa dan kaum yang percaya pada Tuhan Yesus itu sebagai kelengkapan dari orang-orang gereja. 12 suku Israel ya tidak lain. Israel ya gereja. Gereja perjanjian lama. 12 para rasul ya gereja. Gereja perjanjian baru. Malaikat adalah yang melayani. 12 artinya malaikat-malaikat Tuhan itu bersama-sama dengan orang percaya. Jadi saudara, tatkala berbicara tentang 12 pintu gerbang, 12 malaikat, 12 suku Israel,
12 dasar, 12 rasul, 12, 12, 12, 12. Semua ini berbicara tentang gereja. Baik fondasinya, baik temboknya, baik pintu gerbangnya, baik tembok besarnya, baik kotanya, itu semua berbicara tentang gereja. Jadi kita melihat lewat mata Rasul Yohanes tembok, tapi tembok itu berhubungan dengan gereja. Pintu gerbang berhubungan dengan gereja. 12 suku Israel, ya gereja perjanjian lama. 12 rasul, ya gereja perjanjian baru. Jadi semua menjadi kelengkapan. Kelengkapan umat Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yang ditebus oleh Tuhan Yesus menjadi gereja yang disebut sebagai New Jerusalem. So all the collection of the people of God from the Old Testament as well as in the New Testament symbolized in the name of 12 apostles from the New Testament as well as 12 children of Jacob of Israel, symbolize the believers from the Old Testament all together become the Church of God, New Jerusalem, the bride and the wife of the Lamb. That is how you understand this text. Itulah cara kita memahami ayat-ayat ini. Bukan artinya secara literal, bukan artinya harfiah, tetapi arti simbolis. Arti yang dilambangkan dari kata-kata ini. Dasar, tembok, pintu gerbang, malaikat yang hadir. Meskipun dikatakan 12, tapi itu menunjukkan malaikat semua. Sama dengan bilang 12 anak Yakub atau Israel, itu artinya gereja perjanjian lama. Kalau berbicara tentang 12 rasul, berbicara tentang gereja perjanjian baru. Jadi semua ini, lambang ini menunjukkan begitu banyak orang percaya dari segala bangsa, suku, dan bahasa yang disebutkan dalam pasal yang ke-7 ayat 9 sampai 12, bahwa dia melihat banyak orang yang tidak bisa dihitung banyaknya. So this verse is talking about the people that being saved in the name of our Lord Jesus Christ by His blood. No one could count this great multitude of the saints. Tidak ada orang yang bisa menghitung jumlah orang yang percaya ini. Yang diringkaskan dari jumlah 12 itu. Dan ia yang berkata-kata, dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuk 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Nah, ayat 15, ayat 16, dan ayat 17 ini berbicara tentang ukuran. Ini yang banyak disalah mengertikan oleh banyak orang. Bisa juga dari orang gereja sendiri maupun orang non-gereja, yang melihat bahwa yang dimaksud dengan kota Yerusalem itu besarnya sebesar 12.000 hasta, atau sama dengan jumlah di dalam perhitungan meter kita 12.000 hasta itu, atau stadia, maksudnya 12.000 stadia dalam ayat yang ke-16, 12.000 stadia panjang, lebar, dan tingginya sama. Itu kalau dihitung secara kilometer ada 2.220 kilometer, atau ada 1.400 mil, 1.400 mil atau miles. Kalau kita lihat secara literal, maka
kota surganya orang Kristen kok hanya 2220 kilo saja. Berarti tentu lebih kecil dari negara Amerika, lebih kecil dari Indonesia, lebih kecil dari Australia. Masa surga kok kecil saja begitu? Ini karena mengerti secara literal. If you see this literally, then you don't get the point. Because the point of this is not talking literally, but there is symbolical meaning. Just like I mentioned before. Sama seperti kita sudah lihat di ayat-ayat 9, 10 dan terus. Ini bicara tentang gereja. Jadi bukan bicara tentang luas literal, harafiah, tapi ini bicara tentang luas simbolikal. Nah, ini makna simbol dalam ayat yang ke-15, 16, 17. Kenapa berbicara tentang jumlahnya 12.000 stadia dan ada 144 hasta. Kalau kita tetap konsisten bahwa ada makna simbolik dari ayat 15, 16, 17 juga, maka yang dimaksud dengan jumlah 12.000 stadia ini berhubungan dengan apa yang ada di Perjanjian Lama, yaitu berhubungan dengan bait suci di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Karena bait suci dan juga tabernakel itu Tuhan sudah kasih aturan pengukurannya yang itu bersifat atau bentuknya seperti kubus. Panjangnya sama dengan lebarnya, sama dengan tingginya, itu seperti kubus. Jumlahnya itu ada 12.000 stadia. Nah, kenapa ini ada hubungannya dengan model dari tabernakel atau bait Allah? Karena di Perjanjian Lama sampai di Perjanjian Baru, tabernakel dan bait Allah itu adalah tempat di mana Tuhan Allah berdiam. Tabernacle as well as the temple of God is the place where God was living there, dwelling in there. It's actually not supposed to be, because God is a great God. He cannot just stay in that little room like that. Tuhan Allah itu luar biasa dan besar dan agung dan mulia. Dia tidak, bagaimana bisa tinggal di ruang yang kecil, ruang maha kudus itu, di temple of God atau di dalam tabernakel. Tapi dia mau tunjukkan bahwa dia ingin bersama dengan umatnya. Dia ingin ada bersama dengan umatnya. Tapi karena dia ada di situ, maka begitu kudus, maka ada ruang kudus dan ruangan maha kudus, tempat di mana tidak boleh ada orang ada. Imam besar pun boleh masuk di situ 1 tahun sekali. Karena itu tempat dia. Meskipun secara surgawi, kerajaannya itu lebih dari itu. Itu saudara bisa buka di dalam pasal 4. Jadi kalau orang mau mengerti tentang ini dan dikatakan surganya orang Kristen kecil, dia tidak ngerti konteks. Kalau dia baca dalam pasal 4, itu berbicara tentang luar biasanya surga itu. Luar biasa itu surga. Bukan seperti dikatakannya secara hurufiah. Nah, dia bicara ini dalam bentuk visi, this is a vision, supaya umat bisa mengerti tentang surga itu dalam bentuk visi. Seperti kota yang berbentuk kubus dengan ukuran 12.000 hasta atau 2.220 km yang dia lihat untuk menggambarkan tentang bait suci. Bait suci model seperti begitu menunjukkan kehadiran Allah. Jadi tujuannya bukan harafiah, bukan kota yang berbentuk kubus itu, tapi arti dari kota yang berbentuk kubus itu yaitu bait Allah. Bait Allah itu adalah kehadiran Allah. So the point is the presence of God in the church. That's the point.
So if you focus on the building, on the city, then you miss the point. Because the point of the city is the dwelling place of God. God dwells in His people. God dwells and lives in and with His people. Jadi maksudnya 12 hasta, 12.000 stadia, dan ada 144 hasta yang berhubungan dengan tembok itu. Ini berhubungan dengan kehadiran Allah, kebersamaan Allah, fellowship Allah, union, communion, kebersamaan Allah dengan gereja. Sama seperti di Perjanjian Lama, Tuhan ada bersama dengan gerejanya di dalam bait suci atau tabernakel waktu itu. Tuhan Allah ada dalam kemah kesaksian itu yang ukurannya seperti kubus. Di Perjanjian Baru juga Tuhan ada di dalam bait suci yang ukurannya juga seperti kubus. Maka gambaran kubus di sini yang panjang, lebar, tingginya sama, harus kita lihat ke bait Allah. Kalau kita lihat bait Allah, kita harus fokus dengan kehadiran Allah. Kehadiran Allah itu yang menjadi lengkapnya di sorga. Kalau di Perjanjian Lama, Tuhan ada di dalam ruang Maha Kudus. Di Perjanjian Baru, di bait suci, di ruang Maha Kudus. Setelah Tuhan Yesus mati minggu lalu dan minggu sebelum, kita sudah belajar bahwa dengan matinya Tuhan Yesus Kristus, tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Dengan terbelah menjadi dua, maka tidak ada lagi batas. Tuhan itu hadir di dalam gereja. Gereja gimana? 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa you are the temple of God. Engkau adalah bait Allah. Jadi bait Allah bukan lagi kemah kesaksian, bukan lagi bait Allah yang literal, tapi bait Allah adalah kita. Tuhan tinggal di dalam kita. Ini pengajaran yang berbeda. Tuhan tinggal dalam kita di dalam Roh Kudus. Yang nanti di sorga itu Dia tinggal di dalam kita, gereja Yerusalem itu secara perfect, sempurna. Lalu sekarang Dia tinggal dalam kita, tetapi fellowship dan kebersamaan itu diganggu oleh dosa. Sehingga kita tidak bisa berelasi dengan Tuhan sesempurna karena dosa mengganggu, kejahatan mengganggu, kekecewaan dan lain sebagainya mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Meskipun kita adalah bait Allah. Tapi itu sudah bisa menolong kita melihat ke depan bahwa di surga, di situ Tuhan ada secara lengkap. Makanya di dalam ayat 3 dikatakan Dia ada bersama dengan umatnya. Ada, bersama. Dengan. With. Meta. Tuhan Yesus sudah katakan waktu Dia mau naik ke surga, bilang I am with you. Itulah maksudnya. I am with you maksudnya I love you. I like to be with you. I like to dwell with you. I like to live with you. I love you. Itu maksudnya. Sempurnanya I am with you itu di sini, di surga ini. Jadi pengajaran surga bagi kita itu beda dengan banyak pengajaran. Kalau bagi orang lain berpikir surga itu hal bersifat lahiriah. Kalau kita tidak, surga bagi kita di mana Tuhan ada dengan kita secara 100%. Ini yang dibicarakan dalam pasal yang 19, di mana gereja bersukacita karena ada perkawinan antara anak domba Allah dengan pengantin, yaitu gereja. Ada union, ada kebersamaan Tuhan di dalam gereja. Tuhan bersama dengan gereja. Tuhan tinggal dengan gereja. Tuhan ada dengan gereja. Tuhan bersama dengan gereja. Semuanya dengan itu. Sehingga kalau dikatakan Dia menjadi terang bagi gereja, yaitu
Makanya saya bilang, wah kalau orang yang hebat saya tinggal sama kita bangga. Harusnya kita lebih bangga lagi bahwa Tuhan bersama kita. Lebih bangga lagi waktu di surga itu Tuhan secara lengkap bersama dengan kita. Itulah namanya perkawinan anak domba dengan gereja. Dengan gereja yang istri, makna simbolisnya itu istri atau pengantinnya itu. Makanya saudara kita pelajari ayat 15, 16, 17 tentang ukuran ini. Ini bicara tentang ukuran bait Allah. Berbicara tentang kehadiran Allah. So the measure that mentioned in verse 15, 16, 17 are talking about the measure of the temple of the tabernacle where God dwells, lives, the presence of God with the church. That is the most important thing of this text. Itulah artinya. Dan ada jumlah 144, saya ingat jumlah 144.000 orang, itu juga bahasa simbolis menunjukkan seluruh orang percaya yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Hanya angka 144.000 itu adalah angka simbolis. Banyak orang juga salah paham itu, pikir hanya 144.000 orang saja yang selamat. Padahal maksudnya itu adalah 12 kali 12. Umat Israel itu di perjanjian lama dan perjanjian baru dari 12 rasul dikali 144 itu menunjukkan seluruh orang percaya dari perjanjian lama perjanjian baru all together counted as the saints, member of the children of God, the believers, 144,000. So you see, there's tabernacle, there's also people. Ada tabernakel kehadiran Allah, ada gereja. Jadi selalu bicara tentang Tuhan dan gereja, gereja dan Tuhan, Tuhan dan gereja, gereja dan Tuhan, dan kehadiran Tuhan. Itu yang harus menghibur saudara saya kalau kita baca ayat ini. Dan ini berbicara tentang ukuran simbolis dari Tuhan. Tembok itu ayat 18 terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri terdiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Sekali lagi, kalau bicara tembok jangan pikir tembok memang kelihatannya tembok, tapi ini bahasa simbolis. Tembok dan kota itu berbicara tentang luar biasanya kehidupan rohani orang-orang surgawi. Tembok berbicara tentang kekuatan, kota berbicara tentang kemuliaan, permata berbicara tentang keindahan, yaspis berbicara tentang berbagai warna yang wow, luar biasa. Jadi kalau berbicara tentang tembok, kota, dan permata yang luar biasa, ini berbicara tentang betapa luar biasanya, betapa extraordinary-nya gereja Tuhan yang telah diselamatkan. Bagaikan permata yang mahal itu. Itulah gereja. Gereja tidak bisa, keadaan gereja yang diselamatkan yang di surga itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata selain dengan ungkapan betapa luar biasanya bagaikan permata yaspis yang punya warna macam-macam. Itu menunjukkan keadaan. Jadi indahnya gereja, asiknya gereja, senangnya gereja, mulianya gereja dibuat oleh Tuhan. Jadi gereja yang mengerti ini, dia itu sangat bersuka cita karena dia bisa melihat ke depan. Gereja punya indah, luar biasa, amazing, beautiful, marvelous. The church itself, because of Jesus. Itu maksud ayat 18. Lalu dilanjutkan dasar-dasarnya, ada 12 dasar itu. Dan dasar-dasar ini berbicara tentang berbagai macam batu-batu yang sangat mahal. Itu tercatat dalam ayat 19, 20, dan 21. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras,
yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Jadi ayat yang ke-19, 20, 21 ini sekali lagi berbicara tentang betapa luar biasanya gereja. Betapa mulianya gereja. Betapa extraordinary-nya gereja. Gereja itu menjadi luar biasa, extraordinary, marvelous, beautiful, glorified church. Because God is with them. Because God dwells in them and with them. Gereja itu bagaikan batu-batu yang berharga dari emas tulen, dari permata yang mahal harganya. Itu saja yang bisa diungkapkan tentang gereja. Itu saja yang bisa diungkapkan tentang umat Tuhan. Betapa mulianya umat Tuhan itu. Betapa enaknya umat Tuhan itu. Betapa bahagianya umat Tuhan. Mereka menjadi begitu bukan merekanya, tapi karena Tuhan ada dengan mereka. Jadi saudara, kalau di bumi ini saudara, kalau kita bicara secara lahiriah, di bumi ini kita butuh emas. Tuhan kasih gambaran simbol bahwa di sorga itu emas itu berlimpah-limpah. Tapi sebenarnya bukan hanya emas itu yang dibicarakan, tapi maksudnya itu adalah betapa mulianya, betapa indah dan enak dan bahagia. Apa yang mau dibandingkan dengan kebahagiaan, kesukacitaan, keindahan, keluar biasaan hidup itu hanya bisa diungkapkan dengan batu-batu yang mahal harga, yang luxury ini, high class ini. Supaya kita mengerti bahwa kita begitu precious di hadapan Tuhan. Kita menjadi precious bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan Yesus sebagai the cornerstone. Itu juga bahasa simbolik. The cornerstone sebagai batu penjuru gereja. Dialah yang membangun gereja itu. Orang percaya menjadi precious, menjadi berharga, menjadi mulia, menjadi terhormat, menjadi bersukacita, menjadi berbahagia, menjadi senang karena Tuhan Yesus. Makanya itulah enaknya tatkala diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. That is the beauty, the wonderful, the great, the glad news of being in God and saved by our Lord Jesus Christ. And so our life is so precious. The church becomes so precious, like all these expensive precious stones. Kehidupan setiap orang gereja dan gereja secara bersama sangat indah, sangat luar biasa. Itu yang dimaksud dengan dasar-dasar, dengan batu-batu yang penuh dengan kemuliaan dan keluar biasaan. Yang ada 12 menunjukkan bagaimana seluruh keindahan yang ada yang pernah kita pikirkan melampaui itu. Sehingga di dalam 1 Korintus pasal 2 dikatakan, yang belum pernah dilihat Tuhan siap. Yang belum pernah didengar, yang indah belum pernah dengar, Tuhan siap. Yang hati belum timbul dari hati yang luar biasa itu, Tuhan siap. Itulah surga kita. Jadi bukan berbicara tentang berapa besar, berapa lebar, berapa, bukan, itu simbol aja. Surga bagi kita itu tidak bisa dibayangkan, hanya bisa diungkapkan dengan makna simbol-simbol seperti ini supaya kita mengerti. Nah, kalau Tuhan bersama dengan umatnya, Dia siapkan segala sesuatu yang kita perlu. Melampaui, melebihi apapun. He will provide for us wherever you need that
fulfill your needs, your dreams. He provide. That is heaven for us. That is heavenly life for us. Itulah kehidupan surga bagi kita. Tidak ada yang lebih indah daripada Tuhan menyertai kita. Itulah makna surga. Karena tatkala Tuhan bersama kita, yang kita butuh dia siapkan. Karena dia sumber segala, sumber berkat, sumber sukacita, sumber segala sumber kehidupan. Itu saudara. Jadi kalau saudara omong tentang cari emas, gambar sudah ada. Emas, mutiara, intan, berlian, tidak bisa dihitung. Saudara dengar saja nih kata-kata simbol ini. Tetapi arahnya sebenarnya kepada kemuliaan, kesukacitaan, keindahan, keluar biasaan, kemuliaan, kehormatan. Ini semua Tuhan siap. Dan itu karena Tuhan Yesus. Dan aku tidak lagi melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Dengan demikian juga anak domba. Itu God Himself is the temple. Anak domba, the lamb is the temple. The temple means He is with us. Dia menjadi seperti bait Allah. Jadi bait Allah tidak diperlukan lagi karena dia sendiri ada. Bait Allah lambang kehadiran. Nah, dia sendiri sudah hadir. Why you need the bait Allah? Tidak perlu lagi bait Allah. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada bersama dengan gereja. Gereja tidak lagi membutuhkan tempel, tabernakel, bait suci. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan yang menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba adalah lampunya. Memang saja kalau Tuhan bersama ya Tuhan menerangi, Tuhan mengarahkan, Tuhan memimpin, Tuhan memberikan semua yang diperlukan. Katakan di sini Tuhan anak domba, ya tentu Roh Kudus di situ. Allah Tritunggal, anak domba selalu ada. Tuhan Yesus selalu ada. Waduh, itulah saudara kita bicara tentang percaya Tuhan ya ini. Percaya Tuhan Yesus yang ini. Ini bukan asal-asal bicara percaya karena tradisi, tapi Alkitab bicara dan Tuhan Yesus ngomong begini. Dia bicara tentang Bapa, dia bicara tentang Roh Kudus, dia bicara tentang dirinya sendiri. Anak domba ya Tuhan Yesus. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam kecahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbang tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Ini menunjukkan bagaimana semua yang datang dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan. Catat di sini dikatakan bangsa-bangsa. Kalau di Israel hanya bangsa Israel di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru bangsa-bangsa. Makanya Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga dia bilang kepada murid-muridnya, pergilah kamu dan jadikan semua bangsa muridku. Nations, bangsa-bangsa datang menyembah, memuliakan Tuhan. Itulah surga. Surga terdiri dari orang percaya dari segala bangsa, segala kaum, segala suku, segala bahasa, latar belakang orang datang menyembah Tuhan, membawa hormat bagi Tuhan. Itu juga diungkapkan di dalam pasal 4. Orang-orang percaya bersama dengan malaikat menyembah Tuhan. Mereka punya throne dan punya posisi yang luar biasa sebagai raja. Sebagai raja mereka. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang kelima dari pasal 22. Dan malam tidak akan lagi ada di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Mereka sebagai raja membawa hormat, membawa kekayaan kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang akan dijadikan raja. Ya itu betul. Di sini dijelaskan orang-orang percaya
dijadikan raja. Itulah surga kita, saudara. Jadi tidak bicara tentang berapa besar luasnya, itu dengan sendirinya Tuhan menyiapkan kita surga seluas-luasnya. Tapi itu bukan yang diperlukan. Yang paling utama, God is with you. God is with the church. That is what we need. We don't need much about the other thing. What we need is God. And where is God? Then you have more than what you think, what you dream, what you feel. Everything is there. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis dan orang yang melakukan kekejian dan atau dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Hanya mereka yang namanya tertulis di dalam buku anak domba yang menikmati sorga yang luar biasa ini. Rumah Bapa, rumah yang Tuhan siap, tempat yang Tuhan siap bagi kita yang extraordinary, di mana kita hidup selama-lamanya bersama dan dia bersama kita. Yang namanya tidak terdaftar is gone out to the lake of fire. If your name is not written in the book of the Lamb. Catat baik-baik, the book of the Lamb. Buku dari anak domba. Berarti anak domba yang mencatat. Berarti saudara saya yang percaya, dia tahu, dia kenal, dan dia catat di situ. Dan pasti, saudara, pasti. Saudara percaya pasti tercatat. Saudara percaya pada Tuhan Yesus pasti tercatat di dalam buku Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang indah, semua yang manis, semua yang asik, semua yang bahagia, semua yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, bagaikan permata-permata itu, rumah surga, rumah yang kekal, Yerusalem baru itu adalah milik saudara dan saya. Itulah berita sukacita tentang Yerusalem. That is the glad tidings of New Jerusalem. When God dwells with his people. When God is the light of his people. When God blesses his people. When God lives with him. Itulah berita sukacita tentang Yerusalem baru, surga kita. Yaitu bahwa kita bersama dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan menjadi terang kita. Tuhan melayani, mengasihi kita. Tuhan memberikan semua yang kita butuh, lebih dari yang kita butuh. Dia siapkan dan penuh dengan sukacita. Yerusalem baru. Itulah gereja Tuhan. Yerusalem baru. Itulah pengantin. Yerusalem gereja. Itulah istri dari Tuhan Yesus. Kita adalah Yerusalem baru. Mari kita hidup bagikan orang-orang yang ada di dalam Yerusalem baru, yang siap menyembah, memuliakan Tuhan setiap detik, setiap malam. Itulah hidup kita di surga. Amin.